Brawijaya. Brawijaya adalah gelar yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Brawijaya V yang dianggap penguasa terakhirnya. Sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang menyebutkan adanya gelar Brawijaya. Istilah Brawijaya sendiri baru muncul dalam karya-karya sastra berbentuk babat dan serat yang ditulis kemudian, seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmo Gandul. Japar 1978 96/97, serta sumber cerita rakyat, sumber-sumber babat dan serat berisi keterangan yang berbeda-beda mengenai Brawijaya. Begitu pula sumber cerita rakyat. Di samping itu, sumber arkeologis berupa prasasti yang dibuat pada masa akhir Majapahit menunjukkan penguasa terakhir Majapahit bergelar Girindrawardhana dan berkuasa pada tahun 1474 sampai 1498 Masehi. Banyak situs di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dikaitkan dengan Brawijaya dan dikeramatkan karena itu. Meski tidak ditemukan di prasasti, gelar Brawijaya ada dalam berbagai karya sastra Jawa berbentuk babat dan serat. Penyebutannya yang umum dalam karya-karya sastra tersebut adalah Prabu Brawijaya tanpa diikuti angka. Dalam Babat Tanah Jawi terdapat cerita tentang keruntuhan Majapahit. Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Majapahit. Karena itu Brawijaya dan pengikutnya kemudian meninggalkan keraton. Dalam cerita Purwaka Caruban Nagari, Raden Patah sebagai Raja Demak dianggap sebagai putra dari Brawijaya dalam Serat Kanda. Brawijaya dan keluarganya mengungsi ke Senggaruh saat Demak menyerang. Mereka kemudian mengungsi ke Bali dan tetap menolak masuk Islam. Dalam Serat Darmo Gandul, Brawijaya dan pengikutnya diceritakan pergi mengungsi namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Belambangan dan diislamkan di sana. Japar 1978 95. Dalam Serat Centini, Majapahit diceritakan sebagai kerajaan besar saat di bawah pemerintahan Brawijaya V. Dalam jilid 3-nya disebutkan sekitar 101 nama yang dianggap keturunan Brawijaya, seperti Batara Katong yang merupakan julukan Jaga Pitutur alias Raden Arakali yang menjabat Adipati Ponorogo, Putranto 2003 231. Dalam Bebuka Kata Pengantar buku Wewahaning Serat Pararaton disebutkan bahwa buku tersebut berisi pembahasan berbagai cerita babat, seperti tulisan J.L.A. Brandes, Johann Stuart, dan G.B. Raufer. Bagi Mangkun Dimejo, buku tersebut diharapkan menjadi bacaan pengantar bagi orang yang ingin membahas Serat Pararaton. Wewahaning Serat Pararaton merupakan jilid ketiga dari bandel buku Serat Pararaton karya Mangkun Dimejo. Karyanya mencatat memang cerita-cerita tentang penguasa Majapahit dalam berbagai serat tidak sama satu dengan lainnya. Sebuah serat dari Surakarta yang ia katakan berasal dari istri Hamengkubuwono VI di Yogyakarta berisi daftar penguasa Majapahit. Dari 7 penguasa yang disebutkan, hanya penguasa ketiga hingga ke-7 yang bergelar Brawijaya. Dalam Serat Momana disebutkan 6 penguasa Majapahit, semuanya bergelar Brawijaya kecuali penguasa keempat.
sebuah serat yang ia katakan diterbitkan oleh Raffles dan berasal dari Sumenep yang menyebutkan 7 penguasa Majapahit dan hanya penguasa pertama dan ke-7 yang bergelar Brawijaya. Serat Pararaton sendiri tidak menyebutkan gelar Brawijaya. Mangkundimejo 1913 halaman 24-28. Berikut ini daftar penguasa Majapahit dalam catatan Mangkundirejo tersebut. Penguasa Majapahit menurut serat dari Swarakarta: Raden Bratana, Raden Brakumara, Raden Adaningkung atau Arya Adiwijaya Brawijaya I, Raden Hayam Wuruk atau Arya Partowijaya atau Brawijaya II, Raden Arya Martowijaya atau Lembu Aminasi Brawijaya III, Raden Siwaya atau Raden Bratanjung Brawijaya IV, Raden Alit atau Angkawijaya Brawijaya V. Penguasa Majapahit menurut serat Momana: Prabu Sesuruh Brawijaya I, yaitu tahun 1301 sampai 1310. Raden Brakusuma atau Brawijaya II tahun 1310 sampai 1325. Raden Udaningkung atau Angkawijaya Brawijaya III tahun 1325 sampai 1329. Ratu Ayu Kencana Wungu tahun 1329. Raden Damar Wulan atau Brawijaya IV tahun 1337. Lembu Aminasi atau Brawijaya V 1337 sampai 1341. Penguasa Majapahit menurut serat dari Sumenep Jaka Sesuruh Brawijaya 1158. Prabu Anom, Udaningkung, Prabu Kencana, Lembu Amisani, Brahma Tunggung, Raden Alit atau Brawijaya. Penguasa Majapahit menurut serat Pararaton: Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa atau Jayawardana 1216 sampai 1217. Kalagemet atau Prabu Jayanegara 1217 sampai 1250. Bri Kauripan II atau Prabu Putri atau Jaya Wisnuwardani 1250. Hayam Wuruk atau Prabu Raja Sanagara atau Sang Hyang Wekasing Suka atau Janeswara berakhir 1311. Hyang Wisesa atau Prabu Aji Wikrama 1311 sampai 1322. Dewi Suhita atau Prabu Putri II yaitu tahun 1322 sampai 1351. Tanpa penguasa atau kekosongan dalam pemerintahan terjadi pada tahun 1351 sampai 1359. Kemudian diteruskan Bredaha IV atau Prabu Putri III yaitu tahun 1359 sampai 1369. Bre Tumabel IV atau Prabu Kertawijaya yaitu tahun 1369 sampai 1373. Kemudian Bre Pamotan II atau Prabu Rajasawardana tahun 1373 sampai 1375. Tanpa penguasa atau kekosongan dalam pemerintahan lagi terjadi tahun 1375 sampai 1378. Kemudian dipimpin oleh Bre Wengker III atau Prabu Hyang Purwawisesa tahun 1378
sampai 1388. Kemudian dipimpin Brepan dan Salastika tahun 1388 sampai 1390. Selain karya sastra, sumber lain yang menyebutkan keberadaan Brawijaya dari Majapahit adalah cerita rakyat. Sama seperti dalam karya-karya sastra, penyebutannya yang umum dalam cerita-cerita rakyat adalah Prabu Brawijaya tanpa diikuti angka. Misalnya di Kabupaten Gunung Kidul, cerita rakyat tentang orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke wilayah Gunung Kidul terdapat di beberapa daerah. Di Dusun Betoro Kidul, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, masyarakat setempat meyakini adanya tokoh bernama Batara Katong yang pernah tinggal di sana. Menurut sesepuh setempat, nama asli dari Batara Katong adalah Jaka Umbaran yang berasal dari Majapahit dan merupakan keturunan Brawijaya Putranto. Tahun 2003 halaman 228 di Kecamatan Panggang malah terdapat cerita tentang Brawijaya sendiri. Dalam cerita tersebut, Brawijaya tersembunyi di pantai Ngobaran untuk menghindari kejaran tentara Demak dan kemudian melakukan pati obong untuk meninggalkan jejak. Setelah itu Brawijaya berpindah ke Gua Langse dan moksa di sana. Anonim 1997 garing 1998. Cerita lain menyebutkan Brawijaya alias Bondan Surate melakukan pati obong di sebuah hutan di wilayah Gunung Kidul. Kisah orang-orang Majapahit yang melarikan diri juga terdapat di Dusun Dukuhan, Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dalam cerita rakyat setempat, seorang abdi dalam Majapahit bernama Ki Ageng Tunggul Wulung ditugasi oleh Brawijaya menyelamatkan pusaka kerajaan karena Majapahit akan hancur diserang Demak dan menyerahkannya kepada seorang kesatria. Ki Ageng Tunggul Wulung dan rombongan sampai dan menetap wilayah yang sekarang bernama Dukuhan. Pusaka kerajaan berupa tombak Tunggul Wasesa, keris Pulung Geni, dan bendera Ki Tunggul Wulung akhirnya diberikan kepada Danang Sutawijaya, kesatria yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Orang-orang Majapahit yang tersisa di Dukuhan kemudian muksa. Lokasi yang diyakini tempat muksa mereka masih dirawat warga setempat. Itulah cerita dan nama-nama asli Prabu Brawijaya menurut serat-serat ataupun babat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.